Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, silahkan duduk. Terima kasih Pak. Oh iya, bagaimana kabarnya, Nak? Sebenarnya saya kurang baik Pak. Kalau boleh Bapak tahu, maksudnya kurang baik gimana? Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak. Sebenarnya saya ingin bercerita, tapi saya bingung harus bercerita dari mana Pak. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan masalah ini, Bapak ingin bertanya, apakah kamu sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Tidak Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu proses konseling. Proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang bermasalah, dan di dalam proses konseling tersebut pula ada asas yang perlu dipatuhi. Kamu tidak perlu takut untuk mengatakan semua masalah kamu, karena Bapak tidak akan menceritakan masalah kamu kepada orang lain. Masalah kamu hanya akan diketahui oleh kamu dan Bapak untuk mencari solusi dari masalah kamu. Proses konseling ini kita akan batasi waktu sekitar 45 sampai 60 menit. Dan hal ini penting juga yang harus kamu tahu bahwa dalam hasil proses konseling, konselilah yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahan. Nah, konselor hanya sekedar membantu dalam masalah yang dialami konselor. Ya, jadi seperti itu ya Pak. Proses konseling. Sekarang saya sudah paham. Alhamdulillah, jika kamu sudah paham, sekarang bisa ceritakan kepada Bapak tentang masalah yang kamu hadapi. Sebenarnya gini Pak, saya ada masalah dengan masyarakat dalam lingkungan saya. Saya merasa sulit beradaptasi, baik itu untuk berteman atau sekedar berkomunikasi. Oh, baiklah, Nak. Saya sangat memahami perasaan kamu terkait dengan masalah yang kamu sedang alami sekarang. Jika boleh tahu, apakah kamu pernah mencoba untuk tertutup dengan orang-orang di sekitar lingkunganmu? Saya sangat sering untuk menghindar karena tidak percaya diri bahwa orang akan menerima saya dari lingkungan saya. Saya selalu menghabiskan waktu di rumah. Hal ini juga membuat saya merasa tidak nyaman berada di lingkungan saya. Perasaan ragu itu wajar, Nak. Itu tandanya kita normal karena merasa ketidakenakan dengan orang lain dan karena hanya beraktivitas sendiri. Itu membuat kamu menjadi tidak nyaman. Itu sangat wajar. Tetapi Bapak berharap nanti kamu bisa berbaur dengan teman-teman kamu. Dan Bapak yakin kamu bisa melakukannya karena sudah menganggap kehadiran orang di sekitarmu. Seperti yang sekarang sedang terjadi kepada kamu, kamu sadar memiliki banyak teman di sekitarmu, tetapi agak sulit untuk berbaur bersama mereka. Tetapi seperti yang Bapak bilang tadi, cobalah sesekali untuk berbaur bersama mereka, sehingga kamu bisa merasa memiliki seseorang yang mengerti kamu dan kembali kepada aktivitas kamu. Betul Pak, karena saya terlalu overthinking ya sebelum mencoba untuk berbaur dengan teman-teman saya. Malah hanya memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan tidak memikirkan sedikit pun kemungkinan yang terjadi saat saya berbaur dengan teman-teman saya dan bisa berjuang bersama teman-teman saya. Ya, nah, apakah kamu pernah berpikir bagaimana indahnya saat kita memiliki banyak teman? Saya sangat bahagia Ananda bisa menyadari kelakuan kamu juga akan mempengaruhi perilaku teman-temanmu yang lainnya. Iya Pak, saya akan coba untuk berbaur dengan teman-teman saya di lingkungan saya biar tidak merasa kesepian dan bosan lagi, dan saya juga akan bisa belajar dengan semangat kembali. Saya sangat senang mendengar perkataan kamu yang barusan. Tandanya kamu masih memiliki semangat untuk melawan masalah kamu ini. Saya sangat berharap yang terbaik buat kamu. Ketika kamu butuh bantuan dari Bapak lagi, kamu bisa menunggu Bapak lagi. Karena Bapak pasti siap untuk membantu kamu. Iya, terima kasih banyak Pak. Saya izin kembali ke kelas dulu ya Pak. Ya, siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Iya, makasih Pak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Baguslah kalau kamu sehat. Sebelum ke sini kamu belajar apa? Matematika Pak. Bagaimana dengan pelajarannya, lancar? Menyenangkan tapi banyak juga yang menguap karena mengantuk Pak saat belajar. Oh iya, sepertinya kamu ada keperluan dengan saya.
Saya ingin di konseling, Pak. Senang sekali dengan kedatangan kamu. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Ini pertama kali saya konseling, Pak. Baiklah, sebaiknya Ibu jelaskan dulu tentang konseling. Jadi konseling adalah bantuan profesional ya yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data atau informasi terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya, Pak. Saya sudah paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat itu, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika ada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Ya, Pak, setuju. Baiklah, coba kamu ceritakan ke Ibu masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Nah, begini, Pak. Saya takut saat melihat orang marah-marah. Maksud kamu? Jadi ini, Pak, semisal ada teman di kelas yang marah ke saya yang ada teman yang marah ke teman saya yang lain, saya merasa tidak nyaman, gitu, Pak. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana terjadi itu, sejak kapan terjadinya. Begini, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak paman saya mempunyai gelar dan kedudukan yang tinggi, dia menjadi sombong, Pak. Dia punya anak tunggal dan sangat manja. Setiap ada yang membuat anaknya sedih, dia akan marah. Dan saya selalu kena sasarannya, Pak. Karena saya paling tua, pernah suatu ketika kami bermain-main, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Pak. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah, saya pasti ketakutan dan gemetaran. Ya, Ibu memahami perasaan. Sepertinya hal ini sangat mengganggu keseharian kamu. Iya, betul, betul, Pak. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat paman kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurut kamu? Ya, betul, seperti itu, Pak. Betul. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas? Iya, Pak. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah saya ini, Pak. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Oh iya, saya Baik, setuju, Pak. baik. Tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berbantuan agar kamu mampu mengontrol ketegangan akibat cemas berlebih yang kamu rasakan. Begitu ya, Pak. Lalu saya harus bagaimana? Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang Anda pelajari bersama Bapak. Kita akan menggunakan teknik disensiasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan, kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Ya baik, saya setuju untuk pelajari teknik yang Bapak barusan jelaskan. Baik, sekarang mari kita mulai pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan situasi yang teringat, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup, tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Pak, mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga, dan paman kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian, sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis.
Lalu paman menghampiri kalian. Sekarang paman Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Pak, saya ngeri membayangkannya, Pak. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Pak. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa takut. Awalnya biasa aja, tapi ketika saya mulai membayangkan paman saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya takut, Pak. Oke, kita sudah ada pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan nilai ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Ya, baik, Pak. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sudah lebih baik, Pak, karena sudah menceritakan apa-apa yang saya rasakan tadi. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang relax. Ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau mendengarkan. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk paman kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anak pamannya menangis. Kemudian kamu disalahkan. Paman marah sekali kepada kamu. Saya sangat takut, Pak. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaan? Dengan Pak, tapi perlahan saya mulai tenang. Oke, santai saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Pak. Saya sudah tidak takut kemarin. Bagus sekali. Ini sudah suatu kemajuan. Bagaimana? Kita lanjutkan? Baik, siap, Pak. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah, besar, bahkan dia ingin memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, rileks, dan tenangkan diri. Ngeri, Pak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tinggal satu langkah lagi, kamu pasti butuh perjuangan ini. Merupakan kemajuan yang cukup baik. Sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik, Pak. Bagus, selamat kamu berhasil melewatinya. Ya, terima kasih, Pak. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi. Jika paman kamu memarahimu. Iya, Pak. Baiklah, saya rasa sudah cukup sesi konseling kita hari ini. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuannya. Sama-sama, kamu bisa kembali jika punya masalah. Jika kamu punya masalah yang perlu dibicarakan lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.